Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari BPR Puri Seger Sentosa, Mojokerto yang beralamat di kantor pusat Jalan Jaya Negara nomor 183 Mojokerto atau kantor kas di Ruko Royal Jalan Erlangga nomor 55 Mojosari, Mojokerto. Terima kasih untuk ibu-ibu dari kader gizi Seduri Mojosari yang telah meluangkan waktunya dan mengisi link pretest yang sudah di-share di grup WA dalam acara literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan yang sesuai dengan POJK nomor 76 tahun 2016 dengan tema bijak mengelola keuangan dan cerdas berinvestasi menuju kebebasan finansial. Sesuai dengan tema kita, kali ini diharapkan setelah ibu-ibu mengikuti sosialisasi terjadi perubahan sikap dalam mengelola keuangan dan ibu-ibu menjadi bijak dalam mengelola keuangan. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus pandai-pandai dan cerdas dalam mengelola keuangan. Nah, di sini kita ajak ibu-ibu kader gizi ini sekalian untuk menjadi cerdas dan bijak dalam mengelola keuangan. Nah, bijak itu sendiri dalam mengelola keuangan adalah pengeluaran kita sehari-hari harus menyesuaikan dengan pendapatan yang kita terima. Dalam persentase, 40% itu untuk konsumsi, 30% untuk pinjaman, 20% untuk investasi, dan 10% untuk sosial. Misalkan pendapatan dari ibu-ibu sekalian ini adalah sebesar 3 juta. Nah, 40% dari 3 juta tersebut atau 1.200.000-nya untuk kebutuhan ibu-ibu sekalian. Yang kedua, apabila ibu-ibu ini mempunyai pinjaman, diusahakan pinjaman itu tidak lebih dari 30% dari 3 juta atau kurang lebih 900 untuk pinjaman kredit. Nah, untuk selanjutnya, untuk investasi diusahakan untuk 20% dari total pendapatan dari 3 juta, yaitu 600.000. Investasi ini untuk simpanan atau untuk menabung untuk kebutuhan yang akan datang. Nah, yang 10% untuk dana sosial ini sebesar 300.000 untuk keperluan kegiatan sosial seperti misalkan ibu-ibu sekalian ini kondangan, untuk sumbangan kegiatan di RT RW itu bisa. Untuk selanjutnya, ibu-ibu juga dapat menyusun perencanaan keuangan sendiri melalui 5 langkah, yaitu yang pertama, mengevaluasi kondisi keuangan. Yang kedua, menyusun tujuan-tujuan keuangan yang ingin dicapai, baik dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Lalu, menyusun perencanaan keuangan dan alternatifnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, misalkan menabung setiap bulannya sebesar 500.000. Kemudian, melaksanakan perencanaan keuangan yang sudah disusun dengan disiplin. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan hanya direncanakan saja ya, tapi harus dilaksanakan dengan disiplin agar tujuan-tujuan tersebut bisa tercapai. Lalu yang terakhir, mereview dan menyempurnakan rencana keuangan secara periodik. Jadi kesimpulannya adalah ibu-ibu ini dalam mengelola keuangan harus pandai-pandai memilah antara keinginan dan kebutuhan. Jangan sampai keinginan kita itu lebih besar dari kebutuhan kita. Nah, di sini saya juga punya tips-tips nih buat ibu-ibu untuk membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Yang pertama, ibu-ibu harus tahu dan harus membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Lalu yang kedua, jangan pusingkan apa kata orang-orang. Lalu yang ketiga, selalu membuat daftar rencana belanja. Nah, ibu-ibu ini kalau mau pergi ke pasar, supermarket, pusat perbelanjaan, ibu-ibu ini harus merinci dulu apa yang dibutuhkan. Lalu yang keempat, jangan membeli sesuatu yang belum diperlukan semata-mata karena sedang diskon besar-besaran. Contohnya beli baju dengan diskon 85%, membeli panci-panci. Lalu membatasi membawa uang tunai saat belanja, serta merencanakan rekreasi dan acara keluarga sesuai dengan anggaran keluarga.
Ibu-ibu di sini pasti semuanya sudah pernah datang ke bank kan? Adapun produk-produk yang ditawarkan dari bank, yaitu yang pertama ada tabungan, yang kedua ada deposito, yang ketiga ada kredit, yang keempat yaitu produk payment point, yaitu layanan pembayaran listrik, telepon, transfer, dana ke bank lain. Yang pertama adalah tabungan. Tabungan itu sendiri adalah simpanan yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Deposito adalah simpanan yang dapat diambil dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan pada saat pembukaan awal rekening deposito. Nah, setelah ibu-ibu ini sudah bijak dalam mengelola keuangan, tapi jangan lupa untuk ibu-ibu tetap harus cerdas dalam investasi. Contohnya nih, apabila ibu-ibu sekalian ingin menabung, ibu-ibu harus pandai dan cerdas dalam memilih instansi perbankan. Misalkan, menabung di bank yang sudah dijamin oleh LPS atau lembaga penjamin simpanan dan terdaftar serta diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Mengapa? Karena memilih bank yang sudah termasuk dalam LPS ini adalah hal yang sangat penting untuk tujuan jangka panjang kita dalam menyimpan dana. Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, uang yang kita tabung tetap aman dengan jumlah simpanan yang dijamin hingga 2 miliar. Nah, di era vintage atau finansial teknologi ini sudah juga marak pinjaman online yang disebarkan melalui media sosial, WA, SMS, atau telepon. Oleh karena itu, ibu-ibu juga harus paham apakah vintage itu sudah terdaftar dan memiliki izin oleh OJK. Kredit dibedakan menjadi 3 jenis penggunaan, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan pemberian bunga. Kredit untuk tambah modal usaha merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk keperluan meningkatkan kemampuan operasi produksi suatu perusahaan. Untuk yang ketiga, ada kredit konsumsi. Nah, kredit konsumsi ini merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat untuk keperluan konsumsi secara pribadi. Nah, contohnya ini untuk biaya pendidikan sekolah anak. Bisa untuk renovasi rumah juga atau beli kendaraan pribadi. Kredit investasi contohnya adalah kredit untuk membeli alat-alat produksi seperti mesin percetakan, alat-alat pres sepatu, mesin jahit, pembangunan gedung, dan lain-lain. Jangan ngomong kenceng-kenceng, ini Babe mau ngumpetin duit di atap biar aman. Babe tuh yang ngomongnya kenceng. Iya, ini duit hasil jual tanah ya, udah dikumpulin. Mau Babe taruh di atap biar nggak ketahuan orang jahat. Yakin? Nanti kalau digondol tikus gimana? Kalau basah kena bocor? Ayo. Iya be, ntar gimana? Kalau ntar duit kita digondol sama tikus, bisa berabe dah, apes dah kita. Lagian naruh duit di atas atap. Nah, di sini aja nya. Biar deket sama Babe aman. Iya ini. Kalau ada tikus kemari, biar Babe beri ya. Cakep dah be. Iya sih Be, kalau tikus nggak berani. Tapi kalau rayap kan nggak ketahuan. Nih ya Be, jangan-jangan itu duit besok udah jadi bubuk gara-gara dimakan rayap. Belum lagi kalau ada kebakaran. Terus kalau banjir, ayo gimana? Iya be. Hai, ya tahu be. Gimana kalau tuh duit kita masukin dalam plastik? Nah, kita masukin ke kotak. Nah, kita kubur dari belakang rumah. Ya elanya, kenapa ribet-ribet amat sih mikirnya? Gini ya Nya, Be, itu duit daripada nggak aman ditaruh di rumah, kenapa sih nggak ditaruh di bank atau diinvestasiin aja? Ini malah ditaruh di bawah kasur. Ini peksi. Investasi, Be. Jadi kayak ditabung gitu.
Nih ya, selain uangnya sama babe aman, duitnya itu bakal berkembang, tambah banyak. Lagian sekarang yang syariah juga udah banyak kok. Alah, udah deh, Babe udah nggak percaya yang namanya bank, ya nggak, gimana kalau itu pemiliknya kabur? Hah? Terus ngambil duitnya juga udah dijam-jamin, ngantri lagi. Apalagi itu yang namanya, apanya? Investigasi. Investasi. Investasi. Babe kagak ngerti dah. Oh, babe, ya makanya babe itu milih bank yang udah dijamin sama pemerintah. Lagian kan selain ditabung masih banyak tuh pilihan investasi lainnya. Kayak deposito, beli obligasi, reksadana, saham, asuransi. Terus nih ya, duitnya sama babe bisa disimpan di dana pensiun. Nah, nanti dari situ nya sama babe dapat keuntungan tuh dari investasi. Gitu. Apalagi tuh? Sikapi uang Anda dengan bijak mulai sekarang. Pertama, pilihlah produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kedua, pahami manfaat dan resikonya. Ketiga, ketahui hak dan kewajiban Anda. Dan yang paling penting, rencanakan pengelolaan keuangan Anda sejak dini. Cerdaslah mengelola uang Anda dengan cara sikapi. S. Simpan uang di bank. I. Investasikan uang Anda di reksadana. K. Kembangkan aset melalui pasar modal. A. Alihkan risiko melalui asuransi. P. Pinjam sesuai kebutuhan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi lembaga jasa keuangan terdekat. Atau bila Anda ingin memperoleh informasi tentang lembaga jasa keuangan yang terdaftar, hubungi Otoritas Jasa Keuangan melalui layanan konsumen OJK di kode area Anda 50655. Sikapi uang dengan bijak. Harta dan penghasilan kita hari ini bukanlah jaminan untuk kesejahteraan di masa tua. Pengelolaan yang cerdas adalah kunci keberhasilan keuangan kita. Pastikan selalu menyisihkan sebagian penghasilan untuk kebutuhan masa depan, sehingga kita dan keluarga dapat hidup sejahtera. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya. Untuk memenuhi kebutuhan perbankan Anda, ibu-ibu bisa menghubungi di nomor telepon 0321 39 29 38 atau 0321 59 38 01 atau bisa WA di nomor 085 231 934 716. Baik ibu-ibu, demikian penyampaian materi yang sudah kami sampaikan. Kami dari BPR Puri Seger Sentosa mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu kader gizi dari wilayah Seduri Mojosari yang telah ikut berpartisipasi dalam acara sosialisasi dan edukasi. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat berguna dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.